Judulnya ini ya Bang, mencari apa? Wanita yang apa? Seleksi wanita yang pandai dalam hal untuk mengelola keuangan. Oke, siap. Itu teman-teman ya. Kita nggak suka Saksikan aja teman-teman. cewek yang boros. Oke. Jadi bukan berarti pelit bang. Betul. Bukan berarti pelit. Kita tuh emang harus cerdas. Betul. Guys. Kita tuh memang harus cerdas dalam artian ya itu tadi kelola uang itu ya memang harus ada. Pos-posnya itu memang ada. Siapa sih orang mau hidup susah? Nggak ada. Nggak ada. Di mana-mana nggak ada. Mau cewek cantik, mau cewek ini nggak ada yang. Tapi gimana kalau kita umpamanya pacaran sama cewek yang bisa kita lihat kita terus style-nya tinggi. Ya, kalau memang seleranya ini kalau memang mumpuni nggak apa-apa. Itu memang ininya memang apa ya, taraf hidupnya memang kayak gitu. Pertahankan atau enggak? Asalkan memang yang tadi, yang tabungan-tabungan yang penting ini kayak kesehatan, kayak masa depan, kayak buat sekolah anak itu memang udah ada budget-budget tertentu yang sekiranya memang prioritas. Nah mungkin kan yang abang bilang tadi tuh setelannya apa ininya kosnya terlalu tinggi. Ya itu kan ngambil dari budget mana lagi nih? Itu kan buat motivasi, buat spirit, buat semangat. Buat semangat. Cuman aku paling ilfil ya kalau cewek pertama kali kenal atau gimana itu aku Minta-minta. ya udah minta dia. Belum kenal atau baru kenal. Kebanyakan memang gitu bang. Cewek jangan minta duit kalau baru kenal. Banyak pun karena namanya diminta itu resepnya kurang. Kebanyakan bang. Kebanyakan begitu. Dia bisa keluarkan uang banyak, tapi ya dengan berjalannya begitu aja. Nanti kalau memang sudah klik mah udah jangan kan kok duit 1.000 2.000 ya kan. Mau ratusan juta pun dikasih di situ bang. Bener. Kalau kita ini udah klik nih, udah enak. Semuanya pasti begitu. Saya punya ini kebetulan orang abang juga nih. Namanya Ayah Ramos namanya. Kita ke Bali, kita ke Shanghai, kita ke luar negeri, semua mau 30 orang, 40 orang kita diterbangkan ke sana. Udah dari fasilitas, dari penerbangan, dari makan, dari apa semua. Kasih jajan masing-masing. Tapi ketika dia diminta rokok dong, ya bete dia dan bete dia. Padahal kalau buat bener itu orang abang semua nih, namanya Ayah Ramos. Gitu. Bonsai di sana sih. Dia itu memang orang kaya raya itu. Anak dia yang pertama ahli nuklir di Amerika. Nah, yang kedua ini di Jerman dokter. Tapi itu tadi dia nggak bisa diminta. Tapi kalau untuk jajan apa, ya itu tadi lah hotel, fasilitas semuanya kita dikasih semua sama dia. Tapi ketika dia diminta, tiba-tiba diminta, bete udahan. Udah dari raut muka aja udah nggak enak ya kan? Kita lihat kan bang ya. Kalau dari raut muka nggak enak lah udah susah. Yang tadinya bisa keluar 10 juta ini gara-gara gocap jadi males. Ada orang Itulah bang. Ada. Tapi aku mau nanya nih bang. Ini jujur ya. Boleh nggak dalam tahap kita sedang mencari pasangan, padahal kita udah punya pasangan nih, bisa nggak kita mencari pasangan lain? Bukan berarti selingkuh, tapi menseleksi. Tapi udah punya pasangan. Jadi gini bang, aku ada baru kenal sama cewek. Udah lama sih, cuman baru jadian. Ini jujur nih, ya cerita dulu ke Ciput. Saya di sana, jadi nggak sempat saya dokumentasi atau saya. Tapi dia ini recording. Tapi dia ini cewek. Iya. Tapi dia ini cewek orang Palembang. Beautiful kan? Dari Orang Palembang. Jadi dia ini nggak pernah minta duit. Apa segala macam, kan? Cuman itu aku punya inisiatif sendiri gitu memberikan effort lah yang semampuku, ya kan. Cuman ini jujur aja dia kerja di dunia malam. Dia bagian DJ dan DJ lighting tuh. Nah biasanya kan kata-kata orang kan jangan bermain hati dengan cewek malam. Nanti habis duit kamu. Iya. Ini kalau aku lihat dia enggak sih, enggak terlalu banyak nuntut sama minta ini minta itu gitu. Cuma
ketika aku ada rezeki, ada keinginan aku memberikan sesuatu lah. Iya. Mungkin sama aku kan gitu. Nah, jadi doakan. Bahkan dia yang nyuruh aku ini potong rambut. Nah, Aku nggak mau. Ini wanita mana yang bisa berubah dia? 2018 Iya. gondrong 18. 2018. Gue juga kaget tadi di jalan Iya. tuh. Wanita ini ya, gila lu bang. Berarti yang berpengaruh ya. Gila, bisa berubah. Bang Jo, lanjut bang. Ya itu makanya aku bingung. Iya. Jadi awal udah bilang, aku akan memberikan effort itu semampu aku. Cuman jangan tolong. Makanya waktu itu di status itu kan bahasa Jerman kan. Jangan kecewakan aku. Ya, aku akan berkorban kemampuan. Kalau aku kecewakan udah, kayak kita Nggak respect ya? nggak respect lagi sama perempuan. Nah, satu hal, jadi bisa nggak kira-kira bang? Ini lagi nih, ini kan cimut kan nggak ada nih. Gimana dong? Ya, nggak apa-apa, kan itu kan belum berstatus abang. Yang mungkin kalau di agama abang kan mungkin kan, ya bukan di agama abang aja ya, di agama saya pun juga kalau sudah berstatus, kalau kita berpaling kan nggak boleh kan. Namanya ketika kita memang udah mengambil sakral itu tadi, ya memang kita udah harga mati itu kan, udah pilihan. Maupun apa keadaannya, ya memang itu pilihan kita. Tinggal kita yang membenahi kan, gitu loh. Tadi kira-kira kalau cewek yang dari basicnya dulu dari dunia malam itu bisa dikenal. Ini kan malam-malam. Memang di sana itu kan memang ya tempatnya orang hiburan malam namanya. Tapi kan semua itu kan kembali lagi kita ini kan bisa mensiasati orang. Apakah iya orang yang istilahnya setiap hari ke gereja itu semuanya benar? Apakah iya orang setiap hari itu ke masjid itu benar? Kan ada juga kan. Apakah iya yang di dunia malam itu semuanya salah? Kan enggak juga bang. Iya kan? Biasanya tuh udah terlatih dari keluarga, udah dibina, udah dididik, ya kan? Namanya etika, sopan santun, ramah tamah, atau kejujuran, tanggung jawab. Tinggal nanti dia tuh berinteraksi lagi dengan siapa, itu kan udah kepegang di batin dia kan. Tempat dia juga katanya dengan katanya dia pernah menyadari. Hari udah 5 juta, kita sudah ada. Nah, keperluan dia perlu disadari. Cuman dia tinggalin ya, karena dia udah sempat berapa bulan lah kita, berapa lama gitu dia sama tinggalin ini. Terus dia tinggalin katanya karena dia merasa si Gadun ini karena dia memberikan segala sesuatu sama dia, kadang begitu dia kayak gitu, dia hidupnya kayak bintang. Ya iyalah. Aku nggak suka lihat cowok kayak gitu. Bukan duit yang dilihat gitu. Itu gimana bodoh pada dia gitu. Sekarang dia ini kan apa ya bang ya, kita nggak bisa nyalain si Gadunnya juga. Orang mau mengeluarkan uang kan pasti otomatis ada tujuan ya bang. Ada fintech. Ya iyalah udah jelas ya itu bang. Itu kan udah apa sih? Kalau bisa dibilang itu mah udah mainan pasar. Nah benar. Iya kan? Ya sekarang saya pribadi ini masih suka sama cewek A, B, C, D. Itu kan hanya sebatas suka. Nggak bisa istilahnya jenjang jauh memiliki, istilahnya bisa apa yang saya mau harus saya terlaksanakan, nggak bisa lah bang. Kan gitu loh. Saya mau kasih lebih kan otomatis kan saya mau apa yang saya dapetin lah. Kan seperti itu. Berarti ini aku ada beberapa hal yang mau bahas effort sama dia. Apa itu? Apakah kita harus ada menuntut sesuatu? Ya, yang jelas ya sekarang ya abang udah mengeluarkan, memberikan support apa yang dia butuhkan. Ya wajar aja lah bang. Itu udah hal wajar itu bang. Hal wajar. Kita ngarepin feedback dari dia. Iyalah. Sekarang abang saya kasih uang. Saya otomatis pengen rokok kan. Jadi kan nggak cuma lah bang. Itu udah agak
aturan main di pasar. Itu udah Aturan hukum main. dunia. Iya, itu udah aturan main itu. Iya, itulah. Nggak bisa istilahnya kita Soalnya tidak ada makan siang gratis loh, bahasa kasar. kita bahasa kasarnya kan kayak gitu kan. Kayak gitu. Itu hal biasa. Ya kalau abang udah yakin, sikat lah. Tapi kalau abang belum yakin, janganlah. Ngapain? Abang kan belum tahu banditnya perempuan. Ya kita ini kan bukan bego-bego amat bang. Kita baik ya baik, tapi jangan dimanfaatin, ya kan? Iya, manisnya ya saya kan nggak bisa bilang itu buruk ya bang. Tapi kan cara main itu kan kita ya tahu lah banyaknya kayak gimana. Abang ini kan bukan orang-orang bodoh-bodoh banget, itu juga bukan kan. Bisa bilang lu buso ini kan, ternyata dosen, ternyata rektor, ini orang ini kan, ternyata pejabat. Kita kan pernah tahu, ya kan? Latar belakang abang itu, saya emang tahu. Abang yang setiap hari bisa dibilang baju oranye terus jualan, ya kita nggak tahu. Ternyata abang ini pejabat, abang ini ternyata rektor, abang ini ternyata dosen. Kita nggak pernah tahu. Tapi itulah Abang kalau mau siasati. Abang kalau yakin kasih, tapi dengan kata yang tulus. tapi nggak apa-apa kan kalau kita umpamanya mendua hati sama wanita lain gitu. Itu kan menyiasati. Iyalah. Bagian dari seleksi. Nah, setelah memang mana yang lebih potensi positif, itu yang baru diambil. Sekarang gini, Betul. Baru kita nikahi ya. saya nggak menjodohkan, nggak mencalonkan. Itu kan hanya kita ini kan karena kenal baik. Kita kenal baik. Apa sih bang, saudara itu kan nggak semua satu darah, ya kan? Betul. Apa yang saya bisa kasih jalurnya ke sana ya itulah. Abang kan sekarang kan carinya bukan pekerjaan. Abang yang dicari apa? Pasangan hidup yang bisa jagain abang kan. Kayak contoh kemarin abang sakit, saya sampai kirim chat sama abang, kalau abang butuh dokter, abang panggil saya. Dengan senang hati saya akan bantu abang untuk ke dokter. Berarti kan abangnya emang benar-benar sendiri hidupnya. Kita ini kan sama-sama manusia bang. Sama binatang aja kita kan istilahnya apa sih yang butuh kita tolong, apalagi kita sama-sama manusia. Apa yang saya tanam ke abang ini kan nanti suatu saat kan kita nggak tahu, entah anak saya, entah mama saya di perjalanan udah tua, ternyata kanan kiri ada orang-orang, bu, nek, kita nggak tahu. Cuma istilahnya bang, kalau mau ke dokter abang panggil saya antar nanti abang ke dokter. Cuma tawaran seperti itu menyembuhkan abang, menyehatkan abang kan pasti tiba-tiba dengan kalimat abang sebagai Nasrani atau ini kan Muslim kan, alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah saya punya saudara kok ini kan itu hal kecil bang. Hal kecil ketika memang kita butuhkan itu kan menyentuh hati. Nah doanya itu pasti langsung dijabah. Doanya orang sakit, orang susah itu kan pasti langsung kena sama yang di atas. Seperti itu. Jadi saya pun ya nggak melihat apa-apa. Yang saya lihat apa yang saya tanamkan itu nggak kembali ke saya, mungkin kembali ke anak-anak saya. Entah kayak gini nih, tiba-tiba anak saya berenang kelelep, ternyata ada abang yang itu, yang gendut. Tiba-tiba dia nolong, kan kita nggak tahu. Oh pertolongannya ini gara-gara lu nih pernah nolong orang. Kan kita nggak tahu balasan dari Allah itu kayak gimana. Berarti walaupun udah ada ini nggak apa-apa dong. Gue pendekatan sama kita. Nggak apa-apa lah. Bang, apa ya bang ya? Oh, udah jadi dia di sini. Ada di sini, ada. Nggak jadi dia di tinggal jalan. Belum ngobrol sama sekali ya, Bu. Kan baru tadi malam datang. Oh, Tadi malam datang. Tadi jam 12 bangun, mereka pada ngopi. Udah, aku beli pasar, dia orang cikat-cikat makanan, nanti setelah mandi ke atas makan. Aku belum ngobrol apa sama dia. Korekmu nggak ini? Oh, ini aja bang, biar tambah hangat. Jadi gitu abangku, kita ini kan ya bukan siapa-siapa, ya itu aja yang saya bilang, saudara itu kan nggak semuanya satu darah. Kalau kita baik sama orang ya abang punya seleksi itu pak harus lah. Mana yang lebih potensi, yang jelas tuh bang, ketulusan. Jujur bang, ini cewek ini baru
udah lama aku kenal Nolnya, teman baru jadian. Tapi sebelumnya itu kenapa aku ngambil apartemen? Itu gara-gara cewek juga, bukan ini. Pas itu beda di dunia malam juga ini ceweknya. Ya dunia malam, saya dari dunia malam, tapi kan nggak semua dunia malam itu buruk semua. Ya, itu akhirnya aku lepas. Sahabat-sahabat kita juga ada yang 5 waktu sholatnya, sholat subuh. Akhirnya aku lepas. Iya. Aku lepas. Awal aku minta jangan pernah kamu bawa ke sini laki-laki. Ternyata lama-lama dia ketahuan bahwa aku pulang nggak ada yang bukain pintu. Kok karena buka di serep ya. Kulihat ada nggak ada di dalam. Kulihat ada rokoknya kok. Tahu kok apa aku WA kan. Jangan pulang dulu, aku lagi mau sibuk. Kok langsung dia ngomong kayak apa? Kok konfrontasi gitu kan. Jangan sampai paham dulu gini. Nggak ada. Kamu udah di awal juga aku udah nggak percaya sama kamu udah bohong. Bohong itu satu, lu bohong sudah, langsung dah. Kita nggak bisa ngomong. Nah, abang tadi bilang pertama kan dengan orang Palembang sangat ya ada seperti itu. Yang abang maksudin tadi ada juga yang lebih baik ada. Kita nggak bisa ngejudge orang itu salah lah bang. Iya. Kayak orang Manado, kata abang mungkin ini orang senang-senang terus nih kan. Ya mungkin ada jiwa saya di sana, tapi ada juga jiwa saya sebagai kepala rumah tangga ada juga. Kita kan tinggal atur momennya aja. Pas ngobrol serius ya ngobrol serius, ngobrol bercanda kita ngobrol bercanda. Jadi itulah makanya aku bilang kan. Akhirnya aku lepas lah. Pengalaman ini ya kan awalnya ini si LC dia ini. LC tapi bukan LC plus. Ayo lah. Masih biasa. Freelance cuma teman-teman ini Chan kan. Teman itu. Itulah. Itu beberapa 2 bulan setelah aku lepas yang ini. Ini. Masih pendekatan lah. Asna kacamata. Pendekatan lah sama si cewek yang Aku kan pernah beli. Cakep itu kan bisa dari hati lah, biar abang tuh nggak pusing. Iya lah. Kalau cuma background cantik mah banyak bisa dibilang. Udah sampai mana nih? Ayo. Wis. Ini ngobrolnya dalam ya tadi ya. Hati ke hati nih. anjay. Ulu hati. Kalau hati ini jangan kena empat dua ya bang. Cewek cantik banyak ya, tapi nggak semua yang asik. So, gua udah nangkap banget. Tapi Meisa itu gimana tuh? Wih, sebut nama lagi merek. Ini bang sayang. Nih, Terus sebut merek ini aja. Ini Marlboro guys ya, yang paling hemat nih di Jakarta saat Iya, ini. Ini bener-bener. Selop ya. Emang enak banget kayak Marlboro. Terus banyak orang bilang Marlboro, menurut aku sih Dia soft dia rasanya apa ya, soft lah, masih enak ya, masih dapat enaknya bang. Yang jelas yang tentu ya budgetnya kan, ya perbandingan sekarang kalau saya 1 bulan 4.500.000 ketemu cuma 7,5 kan jauh beda bang. 3.750.000 itu hemat saya. Main banget. Itu kan bisa kalau kita kumpulin lagi bulan depan ke Swiss kita. Iya. 10 juta ya cukup ya? Iyalah. Ya kalau ke Swiss ya kurang lah. 8 ya? Nah, senggangannya 18 juta atau 23 kan. Senggangannya kalau ini ke Jepang lah, ke Jepang tapi yang Jepang, Korea Utara. Nah. Utara, tapi selatan. ternyata di Jepang itu orangnya bayar semua bang. Di Jepang itu bayar semua. Mungkin Oh, kalau iya. saya pikir ini dulu kan memang kejam-kejamnya manusia di sana tuh kan. Kita ini kan dijajah kan oleh mereka kan. Setelah mungkin dibombardir Nagasaki, Hiroshima. Nah, mungkin mereka pikir di atas langit ada langit lagi kan, nggak bisa jadi orang jahat. Di sana, ya saya waktu itu memang betah waktu pas main ke sana kan. Wih, gila juga filosofi. Iya. Orang jualan itu kayak abang jualan rokok ya, udah ngampar gitu aja. Ada orang lewat, nggak mungkin ada yang ngambil. Terus kayak Oh iya, sepeda juga. kayak bising-bising itu nggak ada bang. Itu tenang. moral dan mentalitas pokoknya SDM-nya udah tinggi. Wis di sana. Udah beda Mau makanya. istilah Jauh. mau istilah di root atau apa yang naik kereta api bareng sama kita, udah sama aja kayak kita di sini istilahnya. Nggak ada istilahnya gua orang kaya, gua orang miskin, lo pimpinan. Gila ya. Sini Dan Iya, ruangan kecil itu benar-benar bisa dimanfaatkan semua dengan teknologi mereka itu kan. Pencet tombol bisa buat kita kloset, pencet tombol lagi bisa buat kita mandi.
ruangan kecil. Satu lagi bisa buat kita tidur. Air minum tinggal di ini, keran aja bisa jadi air minum kan buat mereka itu kan. Dan benar-benar air. Dan enaknya lagi apa? Wine atau minuman ini murah Sake. bener. Murah-murah di sana. Sake. Yang kita wine lah yang kita Oh, iya, beli wine. di sana kan. 80.000. Oke. Masih mahalan harga nasi kan. Harga nasi 24.000 satu ini kan. Istilahnya dapat beli 4 ya udah cepet. Kalau itu satu botol di sini harga 800 gope, di sana cuma 80.000. Memang enak banget buat musim dingin. Tapi kalau udah musim sakura ya agak panas kan. April gitu kan. Di Jepang berapa? Nggak begitu lama sih. Cuma di sana sempat kenal sama teman-teman yang dari Bali, mereka yang kerja di sana. Bahkan mereka nggak mau pulang karena apa? Selama saya tinggal 30 tahun di sini Bang gitu ya. Saya dapat bisa dibilang pensiunan. Bisa dibilang kayak dapat pensiun. Mereka nggak mau pulang dan saya nikah dari orang-orang sini yang di Bali kita nggak terus gitu ya udahlah. Tapi memang nyaman mereka di sana. Yang bikin terkesan ya negara Jepang itu disiplin dan nggak ada bising-bising itu nggak ada Bang. Mental dan moralnya Iya. tinggi. Untuk servis melayani itu, yang pekerjanya itu luar biasa banget. Di Amerika bobor manusia di sana masih ada disiplinnya. Di Amerika. Taman apa kan di Amerika? Nah itu gaya hidupnya kita nggak Pulang. tahu. California udah lama. Udah tahun 2000. Tulang. Emang udah. Dan Jepang kekurangan cowok bang, mana tahu? Iya betul, Oh, betul. dibiayain loh. Iya. Di sana kalau kita bisa kasih keturunan, dibiayain semuanya tuh. Pemerintahnya. Gila. Sampai industrial ini ya, yang dewasa itu kan, sebenarnya gunanya sebenarnya buat itu kan. Iya, betul, Gunanya betul. supaya biar angka kelahiran ada di situ. Karena mereka terlalu sibuk. Iya. Laki-laki dan perempuan sibuk bang. Nggak mikirin seks lagi udah kurang. Makanya film bokep kakek Sugiono itu kan ada dari sana kan. Nyabi kan. Ada Ozawa. Iya. Karena memang mereka coba dikasih rangsang atau spirit ke sana arahnya. Biar nggak lupa sama penerus. Oh gitu ya. Iya, abang kalau sana bahagia sebenarnya. Tancap sana, tancap sini kan. Pilih sana, pilih sini. Enggak lah. Cewek sana malah ya, yang gila sama cowok ya. Iya. Ngejar-ngejar cowok. Karena memang terlalu sibuk mereka. Ya rencana sih begitu. Kalau nggak dapat wanita Indonesia, ya keluar. Karena Eropa ya Jepang. Cuman rasisnya di sana nggak rasis di sana ya, nggak kayak Korea. Iya. Oh Korea iya. Masih ada kok. Masuk sebenarnya nggak rasis. Kalau Jepang nggak. Pengen sih. Pokoknya udah ini ya habis tahun depan, pertengahan tahun depan ya. Itu udah jalan. Iya, kalau abang udah Udah 2045. ya sekarang mau kenal, Terus Pedrosa dong. mau kenal, Sekarang udah 45. mau kenal lama, mau kenal sebentar. Kalau hati abang udah yakin, udah mantap, mau udah lah, ngapain lagi lah. Karena menikah itu nggak ada ruginya, nggak ada ruginya. Karena keluarga dari Medan juga udah mana ya, udah lah, perempuan apa pun yang penting baik sama kau aja, baik sama keluargamu kali, Nggak baik macam- sama kita kali. nggak lebih-lebih. Nggak minta yang muluk-muluk, apalagi di usia kayak kita nih bang. Apalagi gue masih muda, gue belajar. Abang usia berapa? 26. Kita nyimak aja lah ini petua yang. Enggak lah, sama lah. Iya maksudnya belajar banget. Jangan sampai telat kau ke aku. Kalau aku ini udah 3 kali. 3 kali aku ini. Gagal. Bukan gagal, ya itulah. Namanya di entertain tuh gangguannya kan luar biasa. Gagal lah, namanya. Gagal ya? Gagal. Pertama Jawa ke Malang, yang kedua ke Malang Swiss. Jadi neneknya itu Swiss, itu yang orang Pemalang Jawa kan. Yang ketiga orang Palembang ini. Tinggal cukup terakhir ya. Insya Allah terakhir lah. Saya udah nggak mau juga bang. Saya juga nggak mau sebenarnya. Iya berapa kan? 38.
kelahiran 87. Enggak, jangan kayak aku nanti Batam udah belum bisa nikah. Kalau diantarkan memang perempuan itu belum makan sama dia. Apalagi dulu waktu masih bujangan. Waduh. Jam 8 check off, jam 1 jam check in lagi. Kadang-kadang aku nggak pede. Usia aku Ini kau belajar nih. 45 begini. Kenapa nggak pedenya kan? Ini. 45 begini. Dari di tempat tidur. Udah enggak, bukan gitu. Usia 45 begini, enggak pedenya. Udah tua. Sekarang asal ini ya prima kan oke-oke aja. Iya, kalau itu sih iya. Prima apa nggak prima nih? Masih prima. Kalau nggak prima kan kita punya saudara kan. Konsultasi apa yang perlu ini. Nah ini bang yang disiapin. Ini bang sebelum eksekusi seperti ini bang. Kan ada teknisnya semua. Prima. Kalau mau teknis yang istilahnya nggak pakai ini natural ada juga tekniknya Cuman aku kayak mikirnya gimana? begini. Kalau lo oke lah, kalau di usia 46 atau usia 47 aku menikah, terus punya anak. Apakah aku masih produktif? Apakah aku secara fisik masih ini? Di usia 50 ke atas. Padahal nanti kalau anakku SMP, aku udah usia 60. Ya, tapi sekarang daripada nggak ada telat. Kan sama artinya kayak orang kita belajar nggak ada orang belajar itu nggak ada telatnya, nggak ada batas usianya bang. Sama aja lah kita ini kan masih keturunan itu kan nggak ada telat. Kalau abang kayak gitu udah down duluan lah. Ngapain? Nggak perlu itu mah nggak Ya, perlu dan sendiri. apalagi yang mau kita nikahi masih usiamu jauh di bawah kita. Bang, semua itu kan kita bisa bentuk SDM-nya. Kita kasih edukasi, kita kasih arahan. Yang penting kita sebagai cerminan, kita benar bisa nunjukin. Kalau kita sebagai cerminan kitanya kurang ajar, salah. Makanya ketika abang kumpul sama kita gimana, kumpul sama keluarga gimana, kumpul sama anak, sama keluarga gimana, abang harus bisa memposisikan keadaan-keadaan itu. Tapi kalau abang samakan pas lagi kumpul sama kita, disamakan sama kumpul sama mertua ya berantakan nantinya. Abang harus posisikan ketika abang bekerja gimana, ketika abang berkumpul sama anak istri gimana, aman lah bang. Kalau abang sudah mikir, aduh ini udah nggak produktif lagi, nanti kita ini udah jangan lah, jangan, nanti abang udah ketinggalan lagi. Gue SMP umur 60 bagaimana? Orang yang ciptain KFC itu kayak McDonald Nah. baru sukses umur berapa dia? Umur 70 ke 60. Nah itu gagal. Baru terus. mulai. Itu gagal terus itu kan. Prinsipnya itu kan. KFC. Yang ciptain KFC. Yang dari Amerika bang. Iya, Amerika udah tua banget ya. Nah, apa Baru namanya? sukses Kak, ada sekarang. nah. Hah? Minjam bentar boleh nggak? Kasih. Itu dia kapun nah. Kasih. Jam Maya ya. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi abang jangan merasa gagal dan merasa tertinggal, jangan. Baru mulai itu. Yang penting abang benahi dulu dari pribadi abang dulu. Dari apa sih semuanya lah. Penampilan mungkin, apa dari apalah yang abang ini bikin yang baik-baiknya semua. Di usia kita menikahi wanita yang usia 25 gitu ya, ke 26, 27 gitu ya kan. Ya itu kan memang tantangan bang. Tantangan itu asal semua, kan semua itu kan sama bang. Punya akal pikiran, punya hati nurani. Kalau kita bisa pendekatannya dengan yang bisa masuk ya aman-aman Bagi aja. cewek kan yang suka cowok dewasa ya. Nah kebanyakan seperti itu. Dia lebih suka cowok yang matang. Kenapa? Karena memang yang matang ini kan nggak apa ya, keputusan itu nggak berusaha tak nggak pecah gitu aja. Apa ya, ada apa ngasih pengetahuan lah, ngasih edukasi. Oh ini nanti kesini arahnya kesini. Kalau ini bakal begini, resikonya begini, konsekuensinya kayak gini. Ya kita sebagai yang dituain ya harus bisa. Tapi ketika memang kita pas lagi parlente ya kan bang ya. Jangan kalah saing juga. Mungkin harus potong rambut. Ya kan, mungkin harus wangi lagi kan gitu. Ada lah waktu-waktunya. Asik. Aman. Kayak bisa dia ngatur aku ya. Motor rambut kayak motor rambut. Aman lah, jangan saya berpikir nanti kayak usia segini anak saya jangan lah. Abang tetep. Pernah dia bilang gini kan, cewek ini justru aku pengen mendandanin kau kan. Nggak apa-apa lah Itu itu. enak dia nurturing ya. Iya, itu kan namanya Merawat abangnya. betul. Tuntutan kalau memang lebih baik lagi mah nggak apa-apa lah bang. Ya kita harus bisa ngimbang-ngimbangin juga. Nggak boleh yang kita setelan tua terus jangan lah. Namanya kita punya selisih 20 tahun ya kan. Ya kita harus bisa ngimbang-ngimbangin lah. Gue ini tua-tua elegan ini kan gitu. Semangat lah. Kalau untuk pilihan tadi saya nggak pernah menyarankan abang sama si A, si B. Hati abang yakin di mana. Udah kalau abang udah yakin udah enak, udah ambil. Nggak perlu 2 hari atau yang 1 tahun, nggak perlu. Ketika abang udah yakin, oh ini bisa buat teman hidup saya nih. Orangnya tulus, apa adanya, memberikan spirit buat saya, nggak kurang ajar, nggak tukang bohong.
iyalah. Kalau buat ngabis-ngabisin harta abang apaan? Banyak kok perempuan itu. Udah jelas-jelas sensus itu zaman 2002 berapa itu? Laki-laki 1, wanita 5 kalau nggak salah tuh. Abang banyak milih masih ya, tenang aja. Semangat lah. Jangan istilahnya ini. Kalau itu orangnya baik ya? Hah? Itu orangnya saya nggak bisa kayak ini kan dia istilahnya masih family. Saya bilang baik. Ini semua bisa nilai abang. Kayak kita berdua ini. Abang ini kelihatan di mata saya baik, belum tentu di mata abang. Ya udah itu kan terserah abang. Nanti minta maaf adanya aja kan berjalannya kan. Itulah bang. Ya Ciput nih. Yang menurut saya dia saudara saya baik kan, ya bang ya. Dia, kan Saudara dari dia bang. tapi kan nggak tahu kalau abang ini setelah interaksi, oh ternyata ini anak kurang aja tuh. Itu kan hak masing-masing. Iya kan Ciput. Apa? Namanya Putri. Oh Ciput. Namanya Ciput. Oh ternyata dekat. Masih adik ipar saya. Oh dikenalin oh. Ya pas saya suruh beli rokok, ngambil rokok, kenal lah mereka inilah. Oh siap Bang. Klik kayak gitu kan. Oh. Mereka tuh kenal. Siap. Nah, Tapi kok tadi ngobrol kayak seakan-akan kayak jauh kayak. udah habis nih. Ternyata kan orang-orang entertain juga kan maksudnya. Iya. Sama abangnya. Gitu. Tapi kok abangnya nanya resepsionis atau bukan? Ternyata di Lightning abang kayak seakan-akan kayak baru tahu. Ternyata ini dari ipar. Itu baru. Oh beda. Oh ini beda ini ceweknya. Astaga. Profilnya beda lagi. Banyak banget sih lu. Beda lagi. Dia mau kerja di sini. Ada ibarat abang ini. Oh iya Beda benar. lagi. Ciput itu. Nah kalau abang ini tanya, Susah. Ciput baik banget. Kita nggak bisa ngomong komentar banyak bang. Iyalah. Ntar saya bilang, wah itu baik banget bang, udah bang cocok. Nanti kita bohongin abang kan, kali itu menilai sendiri lah, udah tahu. Tapi jadi dia di sini kan? Kerja di sini. Insya Allah sih jadi bang. Dia mau kemana lagi lah? Sekarang mah mau wanita mau laki-laki harus kerja. Kalau nggak kerja mah mau jadi apa? Jadi apa-apa. Oh bahasa itu mau bang, susah nggak tuh? Enggak apa-apa enggak apa-apa. Betul kalau Yes. lah. Kerja lah. Seru ya guys ngomongin pembahasan tadi guys ya. Dia harus tenang-tenang dulu lah. Masa kita larang-larang dia nggak bisa. Siapa tahu dia pengen bakti sama orang tua selama ini jadi sekolah. Kita harus support. Kan nggak dikontrolin. Waktunya udah harus cari pendamping. Abang itu yang ngatur. Nah nanti kan ada negosiasi dari saya punya orang tua yang perlu saya nafkahin seperti ini, saya harus punya ini yang perlu. Nah nanti kan oh ya kasih saya waktu, kalau nggak udah tenang aja nanti beres kan gitu, kan kayak gitu. Paling tidak lah nunggu 2 tahun lagi. Nanti usia 40 lah. Waduh. Santai bang. Ini ngobrolan angan-angan aja. Iya. Ngobrolan angan-angan. Sebenarnya sih udah telat. Aku terlalu nyaman aku waktu di waktu dulu usia 20 sampai 30-an. Nggak terlalu mikirin nikah. Akhirnya ya begini sih. Kalau seandainya dunia kembali ya mungkin aku Mungkin mau apa kalau diputar kembali? dunia ini bisa diputar kembali gitu atau aku bisa lahir kembali gitu. Ada kesempatan lahir kembali. Pengen apa bang? Pengen Pengen memulai hidup yang iya. diawali dari yang ini di suasana yang bagus, di situasi yang bagus, di Iya. kehidupan yang bagus, kan gitu. Anggap aja sekarang baru lahir bang, baru mulai perjalanan sekarang ya. Nah, itu Baru tadi, Bang. semua masa lalu, masa kini, masa depan sekarang loh terjadi loh. Sekarang mah nggak perlu ada yang disesali. Yang penting setelah kita memahami, kita berubah, ya kan? Udah nggak bisa Kita balik. berubah lebih baik lagi. Dari apa? Dari semua. Mungkin manajemen keuangannya, cara memilih pasangan itu kayak gimana, cara abang interaksi sama orang kayak gimana. Kita ini kan nggak ada Anjay. benernya semua. Gimana caranya kalau kita mempercayakan satu kan sembari aku memang nabung, cuman aku pengen nabung juga tapi kepada sama cewek yang bisa Iya. ngelola duit gitu loh, bisa gimana caranya kalau kita tiap hari kita kasih skor sama Iya, cewek percaya ya. Nah, kalau ya sekarang ya dulu iya kalau memang udah yakin
kayak contoh nih, saya punya pasangan. Oh ternyata setelah saya kasih nih UM saya, salary saya, servis saya, oh ternyata dikelola. Setelah kita evaluasi, uangnya kemana? Oh uangnya larinya ke sini. Ini buat asuransi, ini buat sekolah anak, ini buat biaya kesehatan kita. Oh ini buat masa tua kita. Oh ternyata udah kos-kosnya itu udah jelas semua. Nanti nggak sungan-sungan lagi dong. Semua kita akan ke sana. Mungkin ini kali bang, budgetnya harus kasih kecil dulu kali ya, mungkin ya, tes terus tanya gitu, Iyalah, evaluasi ya. Kita nanya pun jangan kayak seakan-akan kayak KPK jangan. tangkap tangan. Iya, jangan kayak gitu. Jangan. Kita kan semua kan punya hati nurani. kayak apa, lembut gimana ya, ada penyampaian. Iya lah. Ya nanti semua tuh. Nih, Jangan langsung saya berat cubit juga. gini rasanya sakit. Abang cubit itu ya rasanya akan sakit kan. Seperti itu. Dia di situ lah bang. Batas tolak ukurnya itu ya sama aja lah. Kita cubit badan kita sakit, kita bakal cubit dia ya sakit juga. Kan ini seperti itu bang. Kalau abang misalnya semena-mena sama orang lain ya, nanti gimana? Tapi kalau abang misalnya sama orang ya, yang ditanamkan baik, itulah bang. Wes semangat lah. Apa mungkin lu ngasihnya langsung berat gitu kali, kurang percaya, maksudnya kasih setengah-setengah dikit aja, langsung berat. Jangan kayak gitu ya, senyamannya kan. Nah, itu baru lihat kan Arahnya kemana nih? nah itu 200 dulu aja bang, jangan langsung sejuta gitu kan, 500 enggak lah, jangan. Arahnya kemana nih? Tapi kalau memang itu buat biaya hidup, terus memang jelas-jelas kesana, Bukti ini kan? Ternyata itu ya, kekhawatiran cowok aku juga gitu sih, aku jadi belajar. Jadi kok yang Bener, pertama bener. kali yang sebelum ini, Oh iyalah, aturan-aturan lah. tiap hari 300 ya. Jangan lah, Tapi udah belajar udah situ. satu bulan tuh katanya beli inilah, beli itulah, beli inilah, biar kalau apa-apa dia beli apa lah, segala macam. Udah sama-sama ya. Masih kurang katanya. Nah, akhirnya ketahuan, dia bawa laki-laki ke dalam. Oh iya itu, jadi apa sih istilahnya tuh? Gila, ngeri juga itu. Lu dikirain sugar baktinya dia kali. Bukan. Apa dong? Kan ke gue, lu jangan om-om aja. Iya. Iya, maksudnya cewek ini nganggap lu udah bisa kan gitu. Oh, masih muda banget sih emang pengen. Dan dia awalnya udah ketahuan bohong. Dia bawa temannya, dia ngakunya bibinya. Ternyata gue sendiri bertanya temannya itu. Wah, gue juga kaget waktu dia bilang dia di depan gue bibinya. Sekarang mah kalau bohong nggak bisa diulang lagi ya. Kita ini cari yang Tapi nggak langsung gue lepas, tapi gue lihat dulu. Lama-lama Pulang aja. boros. Pulang-pulang saya jangan tidur main HP. Masakin nasi juga enggak. Oh itu maksud gua bang. Oh minimal dimasakin ya. Dia bikinin kopi gue nunggu disuruh dulu baru dia. Tapi saya terkadang, Udah itu mah. saya juga terkadang ngurusin istri juga bang. Oh kadang. Saya masakin. Emang saya suka masak saya. Oh itu enak emang bawaan ya. Iya. Betul. Saya ngerasa makanan-makanan itu Seneng. senang saya. Iya nggak apa-apa kalau gitu. Sama aku juga gitu bang, sama Oh, iya. kan anak cewek ini kan aku lihat dulu nih karakternya Bener. kan gitu loh. Bukan aku menjadikan dia sebagai Pembantu. pembantu. Bukan. Kita Sama-sama. sebagai laki-laki nggak mau. Iya sama-sama. Sama-sama. Cuman aku udah setiap pulang aku buru-buru ada inisiatif. Iya inisiatif. Kopi bang, Nah, lu udah makan bang? Apa main TikTok gitu. ada. Berarti emang udah ada hati sama lu kan. Iya, Dia ngapain? kayak cuma memanfaatkan. Ya, udah, itu mah nggak bisa diterusin lah. Ya, kita ini kan sekali salah ya jangan mau kedua kalinya salah. Orang ayam aja istilahnya mau lewat genangan air mau lewat lagi udah nggak mau. Masa kita dikasih akal pikiran mau salah lagi kejebak dalam lubang yang sama. Makanya ini juga tahu juga. Tapi ingat jangan semua kita salahkan Bener. sama orang lain. Kita harus introspeksi diri juga. Ada nggak sih kekurangan kita? Mungkin kita jarang pulang kita mabuk, kita kan evaluasi juga kan. Iya tuh. Justru aku waktu sama cewek itu Bebasin dia. kan ya dia kan dari cewek dari cewek Oke. PO. Oh, siap. Dia pengen katanya mau berubah. Iya. Udah habis masa. Berubah. Jadi terus dia pun terkena perasaan aku ya kan. Yakin tuh mau serius mau berubah. Cuma ini siapa nanti kalau aku nanti mau ini mau kerja di mana? Oh, ngasih makan anak saya gitu. Saya ini yang bisa saya lakukan. Ternyata dong saya ya udah saya gitu. Udah
akhirnya cuma saya bilang penting saya harap kamu jujur dan jangan pernah bawa laki-laki ke dalam dan lu harus nurut. Gue suka cewek yang penurut, bukan berarti gue mau pengen untuk mena-mena, enggak. Pemimpin lah, kodrat Kita ini laki-laki juga pemimpin. kodrat kita pemimpin Bukan lah. ekor, ya. Kita pemimpin. Ya, itu yang kita arahin juga, cewek yang kita arahin ya anak-anak yang bagus. Ini malah lama-lama gue lihat malah dia yang ngatur aku. Waduh. Nah, itu. Papa. Iya. Hai. Oh, makan kata mama. Oh iya. 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 Oh, thank you, keren. Pembahasannya thank you banget ya. Lanjut lagi. Oke. Iya, namanya siapa sih? Saya Andreas Wisnu. Oh iya sama ya. Andre juga. Saya makan dulu ya. Iya, mari Bang. Bawa makanan ke sini. Iya. Ya. Oke, Makasih guys. semuanya. Ya, thank you banget. Lanjut. Sip ya. Oke, lanjut podcast kita. Oke, sebentar kita ngobrol lagi kita ya. Ngobrol lagi. Siap. Lanjut lagi podcast kita. Podcast. Berarti tadi cewek ini, cewek yang ini yang begitu Bang. Ternyata. Ini yang bukan Oh, bukan yang beda lagi. lalu, Yang lalu, iya. Kalau ini kan yang baru. Iya, ternyata begitu ya dia. Dia cewek ini bilang, dia kayak pengen udah mikirin hari tua anaknya biar diurus, yang penting lu bilang diurut aja gitu. Ya, aku bilang dia kan anaknya masih dia kan janda anak yang pertama ini sebelum ini. Yang 23 ini bukan? Beli Iya, iya. umur 23 namanya scroll TikTok yang ada inisiatif buat bikin kopi kayak atau apa gitu. Bukan ya, gue kan motor ini bukan mau main-main. Bener lah. Kalau ini ada perubahan positif apa Bang? Lihat sih, satu hal yang menurut dia nggak pernah minta itu mana ya itu berapa walaupun sudah ada hal-hal yang mungkin gua janjiin sama dia tapi nggak pernah mana nih katanya gitu nggak ada gitu. Tuh. Ini marketing. Mantap podcast kita Bang. Gimana teman-teman, terinspirasi ya teman-teman? Mana itu ntar? Taruh di mana? YouTube gue. Ini. Anjir, Apa belajar yang dari mau Bang kirim? Unaido. Andrewa, Urambe mana lu? Apa namanya itu lo? Ntar gua kirim by WA. Oke guys, seru ya guys ya. Nantikan lagi guys podcast selanjutnya guys. Kalau kalian merasa terinspirasi belajar, kalian komen, Bang bikin lagi episode selanjutnya. Oke guys ya guys. Yang penting berbasis dengan fakta, kenyataan dan pembelajaran guys ya. Udah selesai lo mandi-mandi. Oke, bye.